Baik Ibu, nama saya Alvila Ida Anung. Saya berasal dari kelas 2021G, Priodi PGSD. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bindo. Yang pertama, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Menurut saya, sifat-sifat bahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa bersifat manusiawi yang menjelaskan suatu bahasa yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, bahasa manusia yang bersifat sistem yang menjelaskan suatu aturan yang membentuk keseluruhan bahasa yang memiliki makna. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter, suatu bahasa yang memiliki lambang tidak bersifat wajib. Yang keempat, bahasa bersifat simbolik, suatu bahasa yang mewakili ide, pikiran, dan perasaan. Nomor 2, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Menurut saya, konsep bahasa adalah suatu lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan yang digunakan untuk komunikasi dalam masyarakat. Nomor 3, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya, sejarah bahasa Indonesia itu adalah pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Pada saat itulah bahasa Indonesia lahir ke dunia ini. Nomor 4, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut saya, fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah suatu bahasa yang memiliki lambang nasional, memiliki identitas nasional, dan suatu alat penghubung antara setiap daerah. Nomor 5, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Menurut saya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah suatu bahasa yang resmi negara Indonesia untuk kepentingan perencanaan atau pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Nomor 6, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut saya, asal-usul bahasa Indonesia itu pada dasarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Artinya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu dilihat dari perkembangan bahasa Melayu, dan juga pembentukan bahasanya disesuaikan dengan perkembangan bahasa Melayu. Nomor 7, sebutkan 15 contoh bahasa tak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Nomor 1, kata tak bakunya ambulan, kata bakunya ambulans. Nomor 2, kata tak bakunya analisis, kata bakunya analisa. Yang ketiga, kata tak bakunya antri, kata bakunya antre. Yang keempat, kata tak bakunya apotek, kata bakunya apotik. Yang kelima, kata tak bakunya atlet, kata bakunya atlet. Yang keenam, kata tak bakunya bis, kata bakunya bus. Yang ketujuh, kata tak bakunya berpikir,
kata bakunya berpikir. Yang kedelapan, kata tak bakunya definisi, kata bakunya definisi. Yang kesembilan, kata tak bakunya cabai, kata bakunya cabai. Yang ke-10, kata tak bakunya detil, kata bakunya detail. Yang ke-11, kata tak bakunya esai, kata bakunya esai. Yang ke-12, kata tak bakunya hakikat, kata bakunya hakikat. Yang ke-13, kata tak bakunya hisab, kata bakunya hisab. Yang ke-14, kata tak bakunya kompleks, kata bakunya kompleks. Yang ke-15, kata tak bakunya masjid, kata bakunya masjid. Nomor 8, sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai ragam bahasa. Menurut saya, ragam bahasa memiliki 4 bagian. Yang pertama, ragam bahasa menurut. Ragam bahasa menurut adalah suatu ragam bahasa yang terdapat dalam golongan ragam daerah, ragam pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian adalah suatu ragam bahasa yang dilihat dari ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, dan ragam bahasa semi-formal. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya adalah suatu ragam bahasa yang dilihat dari cara penutur untuk menyampaikan sesuatu kepada para pendengar, dan ragam bahasa berdasarkan mediumnya bisa juga menyampaikan secara tertulis. Yang keempat, ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya adalah ragam bahasa yang mengalami percampuran ragam bahasa dan ragam bahasa menurut pokok persoalan suatu ragam bahasa. Nomor 9, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Perbedaannya, ragam lisan adalah bahasa yang dihafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Nomor 10, sebutkan aspek-aspek utama ragam bahasa lisan. Yaitu 1, menulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menulis harus menguasai struktur kalimat bahasa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, penulis harus menguasai bahasa Indonesia secara efektif. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.